kita mau mengetahui apakah di urin ini ada glukosa atau tidak. Jadi kalau ada pasien datang berobat, dia bilang kencingnya sering, ya, kemudian sering merasa haus. Itu berkaitan ya, karena kencingnya sering, otomatis dia lebih sering merasa haus. Otomatis dia akan minum lebih banyak. Ada pengaturan ya di otak ketika seseorang sudah haus atau kekurangan cairan, dia merasa kepingin minum. Tetapi yang lebih sehat lagi, tidak menunggu rasa haus. Ya, yang sehat itu adalah tidak menunggu rasa haus. Anda sudah tahu satu hari minumnya sekitar di atas 1 liter ya. Jadi kalau sudah lewat 2 jam, lewat 3 jam, Anda sudah mulai minum lagi. Menjaga supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan. Kemudian setiap kali Anda kencing, ya, setiap kali Anda kencing, perhatikan warna urinnya. Ya, kalau yang laki-laki gampang, begitu kencing kan langsung kelihatan. Kalau yang perempuan ya sebelum kencing itu harusnya kan itu kloset ya, sudah disiram dulu ya. Jadi kloset itu sudah disiram dulu, yang kelihatan adalah kloset yang sudah bening ya. Nah, begitu selesai kencing, dilihat. Jangan selesai kencing langsung istilahnya ya. Kalau Anda minumnya banyak, ya tidak berwarna. Ini termasuk yang minumnya sudah mulai kurang, maka warnanya juga sudah berubah. Tapi nggak apa-apa, asal masih bening. Nah, tadi ada pasien datang berobat, keluhannya itu agak sering kencing, ya. Kemudian berat badannya bisa ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus. Karena yang namanya diabetes itu, karena dia suka makan, ada yang jadi tambah gemuk. Tapi ada juga diabetes yang sejak kecil itu, ya dia nggak suka makan, tambah kurus, bisa. Jadi ukuran berat badan itu bisa yang mengatakan saya tambah gemuk terus, atau dulu saya berat badannya hanya 40, sekarang sudah naik jadi 80 misalnya, seperti itu karena sering makan terus. Kemudian kita ada kecurigaan ke ginjal. Curigaan ke ginjal itu ya daerah punggung ya, sering sakit. Kemudian diabetes itu ya ada luka di kaki atau luka di mana, sembuhnya lebih lambat daripada normalnya. Anda mungkin pernah jatuh, ada luka, dalam waktu ya singkatlah 3 hari atau berapa hari sudah sembuh. Tapi kalau penderita diabetes biasanya lebih lambat. Laboratorium untuk mahasiswa adanya ini, larutan yang namanya Benedict. Ya, nanti Anda baca sendiri di Google aja. Ada larutan yang untuk mendeteksi. Ya, sekarang kan terlalu gampang ya. Tinggal ketik aja di Google, mendeteksi gula dalam urin. Itu aja tuh. Orang awam aja bisa ketik mengetahui atau mendeteksi gula dalam urin, maka akan muncul berbagai cara. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan larutan Benedict. Nah, nanti Anda baca cara menggunakan larutan ini. Nah, ini yang akan coba kita praktekkan hari ini. Larutan Benedict ini kita masukkan ke dalam tabung, ya. Ini yang masih kosong. Ya, Anda bisa ambil pipet, tadi ada pipetnya di sini, ya. Masukkan 3 cc dalam tabung ini, coba.
kelihatan itu tidak bisa sampai 3 cc. Itu alatnya kan ada keterbatasannya. Ya, jadi waktu praktikum dengan Dr. Joensi belum dijelaskan keterbatasan alat itu. Maksimalnya berapa cc? 1000. Hah? 1000. Nah, dari tadi kan sudah 1000, kamu putar-putar terus ngapain? Ketik. Jadi alat itu ada keterbatasan, ada yang terbatas sampai 500 mili. Ya, maksudnya itu 500 mikro itu setengah cc ya. Jadi ada yang terbatasnya sampai 500 setengah cc saja, ada yang sampai angka 1000 itu berarti 1 cc. Ya. Ya kalau sudah sampai 1000 jangan diputar lagi. Belum ada. Sabar, tenang kita. Diam. Ya, kalau sudah sampai 1000 berarti artinya 1 cc ya. Nah, aku minta 3 cc masukin ke dalam tabung. Tabung reaksi. Ini namanya tabung reaksi. Anda belum dikasih tahu namanya tabung reaksi. Dua stop begini. Ini tabungnya. Jadi sama seperti itu warnanya ini ya, biru dan bening. Warnanya biru dan bening. Nah, ini namanya larutan Benedict. Ini bisa mendeteksi kalau ada gula dalam urin. Dalam keadaan normal, gula dalam urin itu tidak bisa terdeteksi. Ya. Kemungkinan ada tapi belum sampai terdeteksi. Maksud saya gini, seperti Anda menimbang dengan timbangan digital ya. Kalau di atas timbangan digital itu Anda hanya masukkan ini tisu yang ringan atau sesuatu yang terlalu ringan masih menunjukkan angka 0 ya. Belum sampai 0,2, 0,3 enggak. Tapi karena sesuatu yang Anda letakkan itu terlalu ringan maka tidak bisa terdeteksi. Demikian juga kalau ada gula yang kadarnya sangat sedikit tidak akan terdeteksi. Ya, tapi kalau pada penderita diabetes gulanya kan tidak sedikit lagi, maka air kencingnya itu bisa dideteksi oleh larutan ini. Ya. Cara mendeteksinya nanti ini kita masukkan urin, ya, masukkan urin. Kita mau tahu nih ada gula atau enggak. Ya, kalau nggak ada gula atau gulanya terlalu sedikit, dia tetap berwarna biru. Ya, jadi kita biasanya pakai pipet ya, pipet. Nah, ini berapa cc nanti Anda baca sendiri di Google ya. Harusnya perbandingnya ada. Ini berapa cc, ini berapa cc. Baca sendiri. Saya tidak menjelaskan, tapi Anda baca sendiri di Google ada. Nah, misalnya ini segini, ya. Ini belum sesuai dengan buku petunjuk ya. Cuman
campurannya adalah larutan Benedict dengan air kencing. Nah, ini boleh digoyang-goyang nggak apa-apa ya, boleh digoyang-goyang nggak apa-apa. Kemudian kelanjutannya harusnya adalah ini dipanaskan. Nah, ini dipanaskan. Salah satu caranya tadi dengan cara ini namanya lampu spiritus ya. Kita pakai lampu spiritus karena pertama dia tidak menimbulkan banyak asap ya, dan apinya kecil dan sudah cukup untuk kegiatan laboratorium yang sederhana. Nggak perlu sampai pakai kompor ya, perlu pakai kompor, nggak perlu lampu spiritus saja. Ini dibuka, dinyalakan, ya tentu harusnya letak di sini ya, letak sini. Nah, seharusnya ketika ini menyala, pertama yang perlu Anda perhatikan masih ada cairan di sini ya. Ini spiritus ya, harus masih ada cairan. Kalau nggak ada cairan nanti ya dia keluar asap dengan banyak ya, sama seperti Anda membakar ini aja. Jadi harus ada cairan. Nah, kemudian harusnya itu dibiarkan sampai mendidih. Mendidih itu nggak perlu 100 derajat Celcius. Jadi nggak usah diukur derajat Celciusnya berapa. Pokoknya sampai dianggap sudah panas saja ya, mendidih aja. Nah, ini ya seharusnya ini tetap bening. Tapi saya nggak tahu nih urinnya sudah ada penyakit apa pasiennya nih ya. Harusnya bening ya, bening. Mungkin ini pasiennya sudah mulai ada penderita sakit gulanya nih, sebab ini sudah berubah warna. Harusnya tetap bening. Nah, ini seharusnya dimasukkan ke tempat air yang mendidih ya, seharusnya masuk ke sini ya. Setelah itu dibiarkan terus, nanti warnanya harusnya tetap biru. Jadi warnanya harusnya tetap biru ya. Setelah dipanasi ya, harusnya tidak ada gumpalan di sini ya, tetap biru ya. Harusnya tetap biru. Setelah dipanasi harusnya tetap biru. Ini kelihatannya sudah positif nih, ada kehijauannya. Ya, harusnya tetap biru. Jadi dibiarkan terus, harusnya tetap biru. Nah, kemudian kalau dia ada gula, dia akan berubah warna. Jadi dengan ini urin ini kalau kadar gulanya tinggi, ya tadi saya ambil contoh, ini ada larutan dari glukosa. Kenapa kita pakai glukosa, tidak pakai gula pasir, gula tebu? Kalau gula tebu tidak positif. Yang bisa positif adalah glukosa. Dan ini juga menguntungkan karena begitu kita makan karbohidrat, makan nasi, makan makanan yang mengandung karbohidrat, ya mau singkong ya, makanan yang mengandung karbohidrat, ketika masuk ke aliran darah itu harus dalam bentuk glukosa ya. Jadi kalau karbohidrat itu masih laktosa, masih istilahnya sukrosa, masih apalagi kayak nasi yang masih karbohidrat yang kompleks, itu tidak akan masuk ke dalam aliran darah. Makanya kita ada enzim ya, mencerna sampai terbentuk glukosa, masuk aliran darah. Nah, setelah masuk aliran darah, sebagian menuju ke ginjal. Setelah sampai di ginjal, glukosanya tidak keluar lewat urin. Kalau masih normal ya, kalau masih normal glukosanya tidak keluar lewat urin. Tapi karena ini penderita diabetes, walaupun ginjalnya masih baik, kemampuan ginjal itu terbatas ya, kemampuan ginjal itu terbatas, maka ada glukosa yang sampai ke urin. Nah, kalau ada glukosa yang sampai ke urin, ini tadi saya ambil glukosa, saya campur dengan, ya pokoknya ada glukosa. Kalau sudah masuk ke sini ya, ini sudah mengandung glukosa ya urinnya ya. Kalau urinnya sudah mengandung glukosa, nah ini kita lakukan, nanti hasilnya adalah bisa terjadi perubahan warna. Nah,
Ini perubahan warna sudah ya. Nah, nanti Anda lihat juga di Google ada contoh-contoh perubahan warnanya. Nah, jadi bisa terjadi perubahan warna karena ada glukosa. Kalau tidak ada glukosa tidak akan berubah warna. Ya, perubahan warnanya bisa sampai merah. Namanya merah batu bata, tapi ini belum sampai positif 4. Ya, kalau positif 4 sampai merah batu bata. Kalau yang positif 1 ya seperti ini, sudah positif 1 sudah ada kehijauan ya. Ya, ini kan kelihatannya sudah kehijauan. Sudah positif 1. Kalau ini ya minimal sudah positif 2, antara 2 dan 3 ya. Di sini pemeriksaannya tidak bisa pasti berapa kadar gram glukosanya, karena kita hanya mendeteksi warna saja, ya. Kalau mendeteksi warna dengan melihat gini saja, ya antara positif 2 dengan positif 3 itu kan ambangnya berada di antara itu. Kita nggak tahu nih kadarnya berapa, tapi sudah positif gitu aja. Ya, kemudian kalau kadarnya tinggi, ini bentuknya udah warna kemerahan, merah batu bata istilahnya. Ya, Anda lihat di Google ya, sudah ada warna-warna yang ada di situ, ya. Di sini diketahui bahwa di dalam urinnya itu sudah ada glukosa. Berarti sudah kecurigaan itu adalah penderita diabetes. Kemudian hal yang kedua yang mau kita ketahui kalau di dalam urin ini sudah ada protein atau tidak. Kalau ada protein itu berarti keadaannya lebih parah. Ginjalnya rusak. Jadi penderita diabetes, gula sudah keluar lewat urin, ginjalnya masih normal kemungkinan. Kalau penderita diabetesnya masih istilahnya ringan ya, penyakit diabetes yang ringan itu ginjalnya tidak rusak, nggak sampai ada kerusakan ginjal. Tapi glukosa sudah keluar karena kandungan glukosa darahnya terlalu tinggi, ya melewati kemampuan ginjal, ya di dalam urinnya sudah ada glukosanya. Dan itu bisa dideteksi dengan larutan benedik yang seperti tadi ya. Dipanaskan nanti berubah warnanya, bukan biru lagi. Ya. Mulai positif itu kalau sudah mulai kehijauan. Bisa membentuk warna seperti itu atau sampai warna merah. Sekarang kalau ada protein ginjalnya mulai rusak. Sebab ginjal itu seperti saringan di mana eritrosit tidak bisa lewat, protein tidak bisa lewat. Jadi dalam darah kita kan ada, ya di dalam tubuh kita kan ada darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu sampai di ginjal dan diproses. Begitu diproses, maka keluarlah air kencing. Nah, ketika air kencing itu keluar, kalau masih glukosa, itu ginjalnya belum rusak. Glukosa hanya karena memang kadar glukosa dalam darah itu terlalu tinggi, maka glukosanya keluar. Tapi tandanya ginjal mulai rusak itu ada protein. Protein itu molekul yang lebih besar, atau ada eritrosit, ya eritrosit juga protein, bisa lewat sampai kencingnya kelihatan mulai kemerahan, ya. Atau bisa saja yang lewat hanya plasma ya, protein belum sampai kemerahan. Sehingga kita mau tahu nih, ini ada protein atau enggak, ya. Kalau dalam keadaan normal harusnya enggak ada protein, walaupun dipanaskan ya. Ini tadi sudah dipanaskan. Ini ya. Jadi ini tadi saya ambil urinnya ini, dituang ke sini, kemudian dipanaskan. Walaupun dipanaskan, dia tetap bening, ya,
dipanaskan tetap bening berarti tidak ada protein. Ya. Dipanaskan tetap bening berarti tidak ada protein. Tetapi misalnya ada protein, ya misalnya kita ambil protein dari telur ini ya. Ini kan bagian putih telur itu kan protein. Bagian putih telur. Nah, misalnya di sini ada protein. Ya, untuk peragaannya maka saya ambil contoh ini urin yang ada protein, saya ambil contoh ya untuk membuktikan adanya protein atau enggak. Maka saya pindahkan protein dari sini. Ini ada protein ya. Saya pindahin protein dari sini. Saya pindahkan ke sini ya. Kalau dalam keadaan normal kan penderita diabetes urinnya sudah bercampur protein kalau ginjalnya sudah rusak ya. Jadi seharusnya ini proteinnya sudah masuk ke sini ya. Pada penderita kerusakan ginjal. Satu-satunya tanda kerusakan ginjal yang sederhana. Cara sederhananya ya ini, adanya protein dalam urin. Itu tandanya ginjal sudah rusak. Walaupun kalau periksa darah masih ada pemeriksaan darah lainnya, pemeriksaan kimia darah ya. Ini pemeriksaan protein dulu ya. Jadi seharusnya kalau pada penderita Anda nggak campurkan protein loh ya. Kita ini hanya tujuannya membuktikan apakah di sini ada protein atau enggak ya. Nah ini kemudian kita tuangkan ke tabung reaksi ya. Seharusnya dipipet ya, tapi karena kita mau cepat saja, asal hati-hati nggak sampai tumpah ya. Ini harusnya sudah bercampur ya. Nah, Anda tuang aja ini, tuang ya, tuang sampai ya sebatas ini, dituang dulu. Maka nanti kalau dipanaskan sama seperti putih telur, ada warnanya. Ya. Jadi warnanya seperti ada putih telur. Kalau dia tidak dipanasi ya enggak. Kalau enggak dipanasi kan warnanya belum membentuk warna putih dong. Jadi setelah ini walaupun sudah ada mengandung putih telur belum kelihatan. Supaya kelihatan ada protein ya harus dipanasi. Ya. Jadi setelah dipanasi kalau kelihatan ada warnanya putih seperti gumpalan ini ya, kalau dia kadarnya terlalu sedikit istilahnya bayangan berawan, itu tandanya ada protein di dalam urin. Khusus untuk nilai praktikum biokimia saya hanya minta Anda melaporkan ya bagaimana caranya mendeteksi, tahu ya istilah mendeteksi ya, caranya mendeteksi adanya protein ya, mendeteksi adanya protein dan mendeteksi adanya glukosa di dalam urin ya. Masing-masing buat, bukan per kelompok, masing-masing buat, tinggal langsung nanti kirim ke WA-nya saya ya. Mau kirim ke email juga boleh, WA saja lebih gampang ya. Semestinya email UKSW itu begitu Anda mulai ngetik nama saya kan sudah tahu nomor alamat emailnya, langsung sudah tahu juga. Tidak ada ujian praktikum biokimia ya. Histologi PA ada ujian praktikumnya, anatomi ada ujian praktikumnya. Kalau untuk biokimia saya hanya melihat dari laporan yang Anda tulis saja ya. Cara mendeteksi ya, cara mendeteksi adanya glukosa dan cara mendeteksi adanya protein dalam urin. Sampai sini
Kalau ada pertanyaan silakan. Sebab kan kita harusnya bisa sampai jam 11. Kalau ada pertanyaan apa silakan. Paling lambat besok pagi gitu aja. Teman, kebiasaannya jangan copy paste dari pekerjaan teman Anda. Ya. Kalau Anda mau copy paste dari Google ya silakan, tapi jangan copy paste dari pekerjaan teman-teman Anda. Masing-masing mulai ya berbuat sesuatu secara mandiri. Walaupun semestinya ada waktu-waktunya di mana kita kerjanya secara berkelompok. Ya, ada waktunya Anda harus diskusi. Seperti waktu tutorial itu kan Anda diskusi. Tapi itu pun ketika Anda selesai diskusi, ketika Anda pulang sudah mulai Anda harus bekerja mandiri. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain memang lebih banyak kegiatan berkelompok. Tapi kalau untuk ya, tandanya ada protein, kemudian ini yang tandanya sudah mulai ada kehijauan, ini positif 1 ya. Kalau dia betul-betul biru seperti yang di bawah ini negatif nih. Kalau negatif itu harusnya masuk biru. Ya. Kemudian kalau ini minimal sudah positif 2 atau positif 3, warnanya sudah ya, warnanya sudah sangat jelas berubah. Kalau positif 1 baru kehijauan. Kalau sudah sangat jelas berubah antara positif 2 atau positif 3. Kalau positif 4 warnanya sudah merah batu bata, bukan merah bunga mawar ya, kayak batu bata dan kelihatan di bawah ya, warna merah batu bata. Kalau yang negatif ya harusnya nggak ada protein ya, dia masih kuning seperti tadi, yang kuning ya, nggak ada protein. Nah ini tandanya belum ada protein ya, tandanya sama sekali nggak ada proteinnya. Sebab ini kan nggak ada protein. Nah sekarang coba saya teteskan protein ke sini ya. Coba saya teteskan ada protein. Kalau ada protein terdeteksi. Ini ya, ada protein. Jadi kalau ini hanya membuktikan ya, apakah ada protein atau enggak ya. Di pelaksanaan di rumah sakit Anda tidak ada menambahkan putih telurnya enggak ya. Sebab pasien itu sendiri yang kencingnya memang ada proteinnya. Nah ini jangan terlalu takut ketularannya. Yang namanya kuman, bakteria, virus itu tidak berterbangan. Tidak berterbangan. Cuman karena waktu zaman Covid, virus itu sudah begitu sangat berbahaya, kita sangat ketakutan. Virus itu nggak berterbangan. Ya, kalau virus berterbangan kita sudah sakit semua. Bakteria juga nggak berterbangan. Menularnya kalau dia batuk, air ludahnya keluar, ya berdekatan ya batuk. Cipratan, atau dia batuk, di sini sudah ada kuman, secara nggak sengaja kumannya belum mati, Anda pegang. Kalau Anda sudah pegang ya belum cuci tangan, Anda pegang roti, pegang kue, Anda makan, ya ketularan. Atau tangan Anda itu belum dicuci suka ngorek-ngorek upil, ya itu ketularannya di situ. Ya, jadi prinsipnya jangan terlalu takut. Takut sakit betul, namanya COVID, siapa yang tidak takut kalau sakitnya COVID. TBC siapa yang tidak takut kalau sakit TBC. Ya, kalau enggak pasiennya tidak batuk, walaupun komunikasinya begini, tidak ada ketularan. Ya, jadi kalau ada air kencing tadi tumpah, nggak usah khawatir air kencingnya kok ketularan. Nanti cuci tangan aja. Ya. Nah kalau ini sudah ada protein,
kalau ada yang dipanasi pasti kan membentuk gumpalan seperti ini ya. Biasanya di laboratorium karena kita mau cepat atau belum sedia yang seperti ini, ya kita bisa menggunakan lampu spiritus. Coba kamu buka nih. Ya. Ya, namanya lampu spiritus ya. Lampu spiritus. Nah, karena kita mau cepat mendidih, mau cepat ini mendidih, jangan bakar dari bawah. Karena kita mau cepat aja. Kalau mau cepat mendidih, Anda bakar bagian atasnya aja. Kan bagian atasnya yang dibakar lebih sedikit, dia cepat mendidih. Ya, seharusnya ini sudah. Harapannya air kencing urin dari penderita yang mengalami kerusakan ginjal, ya. Jadi nggak ditambahkan telur ya. Misalnya ini adalah urin penderita ginjal, ya, tidak ditambahkan telur enggak. Urin penderita ginjal otomatis karena dia ginjalnya rusak, di dalam urinnya ada proteinnya, ya. Nah, kalau sudah ada curiga, kita mau tahu betul nggak ada protein di sini, dilihat kan nggak ada kelihatan, ya. Dilihat begini nggak ada kelihatan. Ya, kemudian Anda tinggal bakar bagian atasnya aja. Ya, jangan takut panas. Kalau Anda bakar di sini, ya tangan Anda kan di sini, tidak seperti pegang besi ya. Kalau Anda pegang besi, ini dibakar, sini sudah kepanasan. Ya, jadi kalau kaca seperti ini, Anda bakar di sini, apalagi hanya lampu kecil, tangan Anda tetap tidak kepanasan. Ya. Tapi walaupun mestinya ada penjepitnya, penjepit dari kayu, Anda pegang penjepit, ya, jadi yakin lagi tidak akan kepanasan, ya. Tapi di sini saya yakin tidak kepanasan. Nah, ini dipanasi gini, ya. Boleh sedikit dimiringkan, dipanasi. Ya, seharusnya kalau ada protein nanti akan kelihatan ada proteinnya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ada proteinnya. Jadi kalau saya bakar dari bawah boleh, tapi lama, ya, hasilnya terlalu lama. Jadi lebih baik Anda kan kepingin melihat ada protein atau enggak, ya bakarnya dari sini. Ada pertanyaan?